إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. Lalu kemudian beliau meriwayatkan hadis an Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari Abdurrahman bin Abi Bakrah annahu qala li abi, bahwa beliau mengatakan kepada ayahnya Abu Bakrah Nufai' bin al-Harith radhiyallahu taala anhu, ya abati, wahai ayahandaku, inni asma'uka tad'u kulla ghadatin, sesungguhnya aku mendengarkan engkau senantiasa berdoa setiap pagi, yaitu engkau mengatakan Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ini yang senantiasa engkau ucapkan wahai ayahandaku. Allahumma afini fi badani, ya Allah berikanlah kesehatan dan keselamatan terhadap badanku, terhadap jasmaniku, agar kemudian aku memiliki kekuatan dalam beribadah, kekuatan dalam menjalankan ketaatan, kekuatan dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kekuatan dalam menegakkan apa yang diwajibkan oleh Allah, kekuatan dalam menuntut ilmu. Afini fi badani, berikan kesehatan dan keselamatan kepadaku ya Allah dalam jasmaniku. Ini doa penting sekali, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berdoa dengan doa ini agar Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan afiah kepada kita, kesehatan, keselamatan dari berbagai hal-hal yang kita benci. Allahumma afini fi badani, ya Allah berikan keselamatan, berikan kesehatan dalam jasadku. Allahumma afini fi sam'i, ya Allah berikan kesehatan dalam pendengaranku. Allahumma afini fi basari, ya Allah berikan kesehatan dalam pandanganku, pendengaran dan pandangan, pendengaran dan pandangan. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk mengkhususkan doa ini, memohon kepada Allah agar diberi kesehatan dan keselamatan dalam pendengaran dan dalam pandangan? Sebab dengan pendengaran seseorang mampu mendengarkan ayatullah al-Qur'aniyah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an. Dan dengan penglihatan seseorang mampu melihat apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai keajaibannya. Ayatullah al-kauniyah al-qadariyah. Maka pandangan, penglihatan, demikian pula pendengaran, keduanya merupakan alat yang sangat penting untuk memasukkan hidayah ke dalam diri seseorang dari melihat dan mendengar. Melihat sesuatu yang menyebabkan dia dekat kepada Allah, yang menyebabkan dia takjub terhadap makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, atau mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan nasihat-nasihat. Maka dalam doa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, berilah keselamatan dan kesehatan pada pendengaranku dan pada penglihatanku. La ilaha illa anta. Lalu kemudian beliau mengakhirinya dengan kalimat tauhid.
La ilaha illa anta. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Engkau. Tu'iduha, kata Abdurrahman kepada ayahnya Abu Bakar yang mengamalkan zikir ini, tu'iduha thalathan hina tumsi wa hina tusbihu thalathan. Engkau senantiasa mengulangi doa ini 3 kali di pagi hari dan 3 kali di sore hari. Yani aku mendengarkan engkau selalu mengucapkan itu. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. 3 kali di pagi hari, 3 kali di petang hari. Jadi ini termasuk di antara zikir pagi petang. Masya Allah, pendek, tidak terlalu panjang. Antum usahakan menghafal doa ini, menghafal zikir ini. Allahumma afini fi badani, pertama meminta keselamatan, kesehatan dalam jasad. Allahumma afini fi sam'i, pendengaran. Allahumma afini fi basari, penglihatan. La ilaha illa anta. Mudah kan? Sudah hafal insyaallah. Coba. Masya Allah, barakallahu fiik. Insyaallah. Wa taqulu, dan engkau juga mengatakan, ini masih pertanyaan Abdurrahman kepada ayahnya, dan engkau juga mengatakan, Masya Allah. Perhatikan, ini seorang anak perhatian apa yang dilakukan oleh ayahnya. Ini penting, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang tua senantiasa memberikan contoh yang terbaik kepada anaknya, karena anak itu akan menyerap dan memperhatikan bukan hanya dari nasihat orang tua, tapi juga dari tingkah laku, dari akhlak, dari cara pergaulan. Itu akan diperhatikan. Sebagian orang tua dalam hal memberi nasihat, Masya Allah, nasihat, kamu jangan begini, kamu jangan begitu, jangan begini, jangan begitu. Tapi anak tersebut melihat kelakuan orang tuanya bertentangan dengan nasihat yang dia sampaikan. Kamu jangan suka bohong ya nak. Tapi anaknya perhatian, loh, ini bapaknya jagoan bohong ini. Ya. Kalau dagang bohong, kalau bermuamalah suka bohong, ada yang disembunyikan, transparan. Anaknya perhatikan, ini ayah saya kok mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dia lakukan. Jangan kamu biasakan diri kamu itu suka marah. Nah. Oh, dia perhatikan bapaknya temperamen, tukang marah. Kalau sudah marah, wah, sulit untuk mengendalikan dirinya. Jadi anak itu memperhatikan, dan subhanallah, Abdurrahman memperhatikan apa yang diamalkan oleh orang tuanya dalam hal zikir, hal-hal yang berkaitan dengan amalan saleh. Kata beliau, engkau juga mengatakan, wahai ayahandaku, Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri, Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri, la ilaha illa anta. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung diri kepadamu dari kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan, semuanya termasuk di sini. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari kekufuran. Allahumma inni a'udzubika minal kufri. Yang kedua, wal faqri, dan dari kemiskinan, kefakiran. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kekayaan, yakni kecukupan. Kekayaan yang terpenting adalah kekayaan hati.
al-faqr, kemiskinan iman, kemiskinan taqwa, al-ghina, ghina nafs. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa, kekayaan hati. Demikian pula kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari kefakiran yang menyebabkan kehinaan. Kadang-kadang dengan sebab kefakiran menyebabkan kekafiran. Karena dia fakir, dia miskin. Begitu ada yang menggoda dia dengan sedikit dari harta dunia, begitu cepatnya dia mengikuti orang yang menggodanya itu, walaupun mengajaknya kepada kekafiran. Berapa banyak dari kaum muslimin disebabkan karena kefakiran mereka, akhirnya mereka murtad, hanya disebabkan karena pemberian dari orang-orang kafir, dari al-munassirun, harakat tansiriyah, gerakan misionaris, atau yang semisal mereka mendatangi orang-orang yang miskin dari kaum muslimin, lalu diberikan sesuatu, mereka senang. Akhirnya lama-kelamaan condong kepada agama mereka, padahal mereka dahulu muslimin. Kemiskinan yang membawa kepada kafiran, wal'iyadzubillah. Kemiskinan yang menyebabkan kehinaan, kemiskinan yang menyebabkan seseorang meminta-minta apa yang ada di tangan manusia. Kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabr. Yang ketiga ini, ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari siksaan kubur, dari siksaan di alam barzakh, siksaan setelah kematian, sebelum ditegakkannya hari kiamat. Hadis ini menjelaskan tentang salah satu prinsip iman Ahlus Sunnati wal Jamaah, bahwa setelah kematian ada fitnah yang disebut fitnatul qabr. Di alam kubur, di alam barzakh, manusia ada yang merasakan kenikmatan dan ada yang merasakan siksaan. Ada na'imul qabr dan ada azabul qabr. Kenikmatan di alam kubur dan siksaan di alam kubur. Dan ini adalah merupakan keyakinan yang disepakati oleh seluruh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada yang menyelisihi akidah ini kecuali Ahlul Bid'ah dari kaum Mu'tazilah dan yang semisal mereka yang mengingkari adanya azabul qabr. Hadis Al-Bara' bin Azib yang demikian panjang yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad menjelaskan tentang adanya siksaan kubur, adanya nikmat al-kubur. Maka termasuk di antara yang dianjurkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam agar kita mengucapkan di penghujung setiap salat wajib, di penghujung setiap salat, sebelum salam, setelah tasyahud, dan setelah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita dianjurkan berlindung diri kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min azabi al-qabr. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari siksaan kubur. Walhasil ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, di sini beliau berlindung diri kepada Allah dari tiga perkara: al-kufr, wal faqr, wa azabil qabr. Kekafiran, kefakiran, dan dari siksaan kubur. Kata anaknya, tu'iduha thalathan hina tumsi. Engkau juga mengulang-ulangi zikir ini di sore hari 3 kali. Wa hina tusbihu thalathan, dan di pagi hari engkau juga mengulanginya sampai 3 kali. Mengapa demikian, wahai ayahandaku? Jadi di sini ada 2 zikir
yang diamalkan oleh Abu Bakrah. Pagi hari 3 kali dan sore hari 3 kali. Yang pertama, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Yang kedua yang berkaitan dengan perlindungan diri, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, la ilaha illa anta. Engkau mengucapkannya 3 kali di pagi hari dan 3 kali sore hari. Faqala, maka berkata Abu Bakar, na'am ya bunayya, iya wahai anandaku. Ya bunayya, ini kalimat panggilan kasih sayang. Demikian pula anak yang memanggil ayahnya, ucapan ya abati itu lebih lembut daripada ucapan ya abi. Ya abati itu panggilan yang lebih lembut ya. Jadi kalau kita terjemahkan ayahandaku. Orang tua memanggil anaknya ya bunayya, wahai anandaku. Memang benar demikian. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bihinna. Aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat-kalimat ini. Wa ana uhibbu an astanna bi sunnati. Wa ana uhibbu an astanna bi sunnatihi. Dan aku senang mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka perhatikan di dalam hadis ini semangatnya para sahabat di dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam amalan-amalan, dalam zikir-zikir, dalam doa-doa, apa yang mereka saksikan Rasulullah mengamalkannya, maka mereka pun berusaha untuk mengamalkan. Bukan hanya dalam perkara-perkara yang wajib, juga dalam amalan sunnah, termasuk dalam hal zikir dan doa. Zikir pagi petang. Qala, lalu Abu Bakar mengatakan, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'awatul makrubi, doa-doa seorang yang mengalami al-karb, yang mengalami kesedihan yang sedang menimpanya. Perhatikan ini doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi seorang yang bersedih, bagi seorang yang menghadapi kesulitan. Maka hendaknya dia mengucapkan, Allahumma rahmataka arju wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Lagi-lagi diakhiri dengan kalimat tauhid. Nah, perhatikan di dalam doa ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, hanya rahmatmu yang aku harapkan. Saya tidak berharap kepada yang lain. Hanya rahmatmu ya Allah yang aku harapkan. Ini tauhid. Menunjukkan faqr, butuhnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia hanya mengharap kepada Allah. Dan di sini menunjukkan bahwa termasuk di antara sifat ibadah dan tauhid seorang hamba adalah ar-raja'u lillah, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala takilni ila nafsi tarfata 'ain, dan jangan engkau menyerahkan diriku kepada diriku sendiri. Jangan engkau menyerahkan aku kepada diriku sendiri. Tarfata 'ain, sekejap mata pun. Tarfata 'ain maksudnya sesaat pun. La takilni ila nafsi, jangan engkau menyerahkan aku kepada diriku sendiri. Maksudnya engkau meninggalkan aku ya Allah. Engkau tidak mengawasi aku, engkau tidak menjagaku, engkau tidak memberikan rahmat kepadaku, engkau meninggalkan aku. Jangan ya Allah, la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
jangan engkau menyerahkan aku kepada diriku, karena aku mengharapkan agar diriku aku serahkan hanya untukmu ya Allah. Itu maknanya. Sesaat pun jangan engkau tinggalkan aku ya Allah, tarfat ain. Karena setiap saat kita selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat kita membutuhkan rahmat Allah, mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada saat-saat di mana Allah meninggalkan kita. Jangan sampai ada saat-saat di mana Allah Subhanahu wa taala menghinakan kita dan tidak memberikan pertolongannya kepada kita. Jangan sampai demikian ya akhwat. Apa yang menyebabkan Allah meninggalkan hambanya? Ketika dia menyekutukan Allah, ketika dia kufur, ketika dia bermaksiat kepada Allah, telah sampai kepadanya peringatan, telah sampai kepadanya nasihat, lalu kemudian dia tidak mengindahkan. Sampai kemudian berkali-kali seorang hamba melakukan itu dalam keadaan dia tidak mendengarkan nasihat, waliyadzubillah, sehingga Allah Subhanahu wa taala meninggalkannya. Maka ini merupakan kehinaan. Apabila Allah Azza wa Jalla menghinakan seorang hamba di dunia, siapa yang mampu menyelamatkan dia dari azabullah? Tidak seorang pun. Wala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah, wa aslih li, dan perbaikilah untukku sya'ni kullah, seluruh keadaanku dan seluruh kondisiku ya Allah. Penyebutan kullahu menunjukkan keumuman. Dalam setiap perkaraku perbaiki seluruhnya ya Allah. Kita mengharapkan agar kita terus dibimbing, diarahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Di saat-saat perjalanan kita dalam kehidupan dunia, mengharapkan bimbingan dari Allah Jalla wa Ala. Perbaiki seluruh keadaanku ya Allah. La ilaha illa anta. Lalu kemudian lagi-lagi diakhiri dengan kalimat tauhid. Perhatikan, 3 amalan ini, 3 zikir dan doa ini seluruhnya diakhiri dengan tauhid. Dengan harapan agar setiap hamba di saat dia telah diberi hidayah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka yang wajib adalah memelihara tauhid dan mengakhiri kehidupan dunia ini juga di atas tauhidullah Subhanahu wa taala. Jadi ini doa juga tidak panjang. 3 doa ini seluruhnya pendek gitu. Yang pertama apa? Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Yang kedua yang berkaitan dengan ta'awud, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Semuanya ya ini semacam sajak gitu ya. Diakhiri dengan ri al kufri wal faqri wa adzabil qabri, la ilaha illa anta. Yang ketiga, ada yang hafal yang ketiga? Allahumma rahmataka arju wa la takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Masya Allah. Ini kalau diamalkan ya ikhwan, sedikit tapi kita telah mengetahui maknanya, mengetahui kandungannya. Itu kalau diamalkan terasa lebih berbobot ya. Maka ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, alangkah baiknya kalau zikir-zikir ini kita hafal ya. Bagi antum yang mungkin belum punya buku, bisa dicatat nanti, atau mungkin meminta kepada yang punya kitab untuk dicatat, lalu kita berupaya untuk mengamalkan. Kalau belum menghafal, baca tiap pagi, tiap petang, baca. Lama-kelamaan insyaallah ta'ala jadi terbiasa sehingga kita mampu menghafalnya.